Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu berada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kalian sudah siap untuk belajar kali ini? Alhamdulillah bertemu lagi ya dengan Bapak dalam belajar IPA. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pemuaian zat. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mendengar tentang pemuaian atau memuai ya. Terjadinya pemuaian pada zat. Oke, kita akan bahas pada pertemuan kali ini ya, melanjutkan materi yang kemarin tentang suhu. Nah, kita bahas satu-satu ya, bahwa dari pengertiannya, di mana pemuaian zat adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Jadi ini masih berpengaruh terhadap suhu ya, dipengaruhi oleh suhu. Makanya adanya pemuaian itu yaitu bertambahnya ukuran karena dipengaruhi oleh perubahan suhu ya. Nah, pemuaian itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Yang pertama ada ukuran awal, ada kenaikan suhu, dan ada jenis zat. Jadi ketiga jenis ini, ketiga faktor ini dia akan mempengaruhi pemuaian suatu zat ya. Oke. Nah, di sini yang akan kita bahas ada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Nah, pada pemuaian zat padat itu ada 3 ya. Ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sedangkan pada zat cair dan zat gas itu hanya terjadi pemuaian volume ya. Nah, yang pertama adalah pemuaian panjang. Nah, di mana pemuaian panjang itu adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Nah, kalor itu apa? Kalor itu anggap aja panas ya. Jadi proses pertambahan panjang karena apa? Menerima kalor ya. Nah, pemuaian panjang dipengaruhi oleh 3 ya tadi. Ada panjang awal, ya panjang awal sebelum benda dipanaskan. Terus ada perubahan suhu. Perubahan suhu itu ketika sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan. Terus ada koefisien muai bahan pada benda ya. Nah, setiap benda ini mempunyai koefisien muai yang berbeda. Oke ya, sampai sini bisa dipahami. Koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis bahan. Nah, makanya alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian benda padat yang berbentuk batang adalah alat Moesenbrock ya. Nah, jadi alatnya kurang lebih seperti ini. Jadi alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian benda padat yang berbentuk batang, atau intinya digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang itu alatnya itu Moesenbrock. Nah, ini ya seperti ini. Nah, nanti digunakan 3 logam yang berbeda terus dikasih panas. Nah, dengan panas yang sama tapi dengan jenis logam yang berbeda, nah mana kecepatan pemuaian yang lebih cepat ya. Nah, itu. Oke, nah contohnya seperti ini ketika ini pemuaiannya. Nah, ini ada panjang awal dan ini panjang akhir L0 ya. Dan L. Ini panjang sebelum dipanaskan, ini panjang sesudah dipanaskan. Maka di sini ada delta L. Delta L itu adalah perubahan panjang, artinya perubahan setelah dipanaskan dikurangi perubahan sebelum dipanaskan. Oke. Nah, secara matematis pertambahan panjang atau delta L itu dinyatakan dengan delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Ini alfa ya, bukan A. Ini alfa. Kita sebut alfa. Nah, di mana delta L itu ada pertambahan panjang, satuannya meter. Alfa ini adalah koefisien muai panjang ya, per derajat Celcius atau per Kelvin. Nah, L0 itu adalah panjang awal sebelum dipanaskan. Nah, satuannya adalah meter. Delta T itu adalah perubahan suhu, satuannya Celcius atau Kelvin. Nah, tadi persamaan satu ya, ingat. Nah, ini persamaan satunya delta L sama dengan alfa L0 kali delta T. Nah, sekarang masuk ke persamaan 2. Dengan memasukkan persamaan 1 ke persamaan 2, nah ini ada L akhir sama dengan L0 ditambah delta L. Nah, dengan memasukkan persamaan 1 ke persamaan 2, maka didapatkanlah panjang batang setelah dipanaskan. Maka tadi kita bisa tahu panjang panjang benda setelah dipanaskannya berapa. Makanya L sama dengan L0 1 dalam kurung 1 tambah alfa delta T. Nah,
Maka didapatlah ini rumus untuk mencari panjang setelah dipanaskan. Nah, tapi kalau misalkan mencari delta L, ini seperti ini ya. Gunakan yang ini untuk mencari delta L. Nah, tapi untuk mencari panjang akhir seperti ini. Dengan delta T itu apa? Perubahan suhu, di mana perubahan suhu itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Oke, sampai sini paham ya? Itu untuk pemuaian panjang. Oke, yang selanjutnya untuk masih benda zat padat. Itu benda zat padat itu ada juga yang luas. Artinya luas itu ada panjang, ada lebar ya. Makanya di sini ada luas. Jadi benda itu ini berbentuk plat ya, kepingan. Nah, makanya di situ dia mempunyai panjang dan luas. Maka dua-duanya akan mengalami pemuaian. Maka disebutlah pemuaian luas. Nah, oke ya. Kalau pemuaian luas secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Di mana ini kita lambangkannya A. Kalau tadi panjang itu L. Ya, kenapa ya? Itu karena biasanya kalau dalam matematis ya, A itu ibarat untuk luas. Nah, di mana delta A itu adalah perubahan luas sama dengan beta. Nah, ini beta namanya ya, beta. A0 kali delta T. Nah, sama aja. Cuman mengganti betanya dan tadi L-nya dengan A info ini. Ya, di mana A0 itu adalah luas awal benda. Satuannya meter kuadrat. Di mana delta A itu adalah pertambahan luas atau satuannya adalah meter kuadrat. Nah, di mana B itu adalah koefisien muai luas. Nah, itu sama B itu 2A. Artinya apa? Panjang kali lebar. 2 kali alfa. Nah, delta T sama dengan perubahan suhu. Dalam satuannya Celsius atau Kelvin. Nah, itu ya. Paham sampai sini untuk pemuaian luasnya? Oke, nah. Dengan memasuk. Nah, terus untuk mencari A akhir atau setelah dipanasin itu seperti ini ya. A sama dengan A0 plus delta A, atau kita masukkan tadi persamaan ke 1 ke persamaan 2 ya. Nah, ini A sama dengan A0 1 plus beta delta T, hampir sama dengan yang pertama ya, cuman mengganti tadi L ya, terus ininya alfa. Kalau ini sekarang ininya A, ininya beta ya. Nah, gitu ya, paham? Oke. Nah, itu ya. Nah, untuk sekarang yang ketiga adalah muai volume ya. Terus nah, untuk zat padat sendiri juga selain panjang dan luas, dia juga memiliki volume. Artinya volume itu ada panjang, ada lebar dan ada tinggi. Jadi dia memiliki 3 ruas ya. Nah, yang nantinya akan dikalikan semuanya. Ketika dipanaskan dia akan memuai ketiga-tiganya ya. Nah, 3 dimensi. Nah, untuk pemuaian luas maka secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, di mana V. Nah, untuk volume kita lambangkan V kan ya. Nah, delta V sama dengan V0 kali. Nah, ini apa? Gamma. Delta T. Nah, dengan V0 sama dengan volume awal benda meter kubik ya. Delta V itu pertambahan volume meter kubik juga. Nah, ini gamma ya, bukan Y. Gamma seperti ini. Gamma itu koefisien muai luas. Nah, di mana Y itu adalah 3A. Delta T itu cuma perubahan suhu. Nah, ini hampir sama ya. Intinya yang panjang, luas dan volume juga sama. Cuman ganti ganti lambangnya aja. Kalau tadi luas panjang L, ininya alfa koefisiennya. Kalau luas tadi L, kalau luas itu A. Nah, kalau ininya beta. Kalau volume ininya V ya, ininya gamma. Oke. Nah, tinggal masukkan ke persamaan 2. Maka untuk V sama dengan V0 plus delta V. Nah, ini untuk mencari delta V. Dengan memasukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 2, maka dapat volume benda setelah dipanaskan. Nah, maka untuk mencari volume benda setelah dipanaskan itu V sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gamma delta T. Nah, ini didapatlah persamaannya untuk untuk volume ya, untuk volume benda. Nah, seperti itu ya, paham sampai sini. Jadi intinya untuk zat padat itu ada 3, panjang, luas dan volume. Nah, itu ya. Nah, ini pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pemanfaatannya. Nah, ini sambungan
pemasangan sambungan rel kereta api. Nah, kebayang nggak kalau rel kereta api tidak ada celah seperti ini. Nah, ini akan terjadi seperti ini. Kenapa? Nah, ketika di siang hari dia akan memuai, sehingga ketika memuai dia akan membengkok karena akan bertambah panjang. Nah, gimana cara mengatasinya? Dibuatlah celah. Untuk apa? Ketika di siang hari dia tidak melengkung. Nah, kalau melengkung dia akan berbahaya ya. Nah, makanya ketika dikasih celah, ketika dia bertambah panjang, dia masih bisa ada celah. Nah, terus malam hari dia dingin akan menyusut kembali ya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, pemasangan kaca jendela atau pintu dibuat bercelah. Nah, makanya pemasangan jendela, pintu, nih itu dibuat bercelah. Kenapa? Sama aja tadi, kalau tidak dikasih celah, dia akan memuai, bisa-bisa pecah ya kacanya. Nah, terus jembatan logam dibuat terbelah, itu juga sama. Terus kawat telepon atau listrik dipasang kendor. Nah, seperti ini. Nah, ketika di siang hari dia dipasang kendor. Kenapa? Karena dia akan memuai. Kalau di malam hari dia akan menyusut. Makanya dikasih kendor itu kenapa? Mengurangi cepat putus. Kenapa? Kalau di malam hari kan dia akan menyusut. Nah, kalau semakin menyusut, semakin kecil, maka bisa terjadi putus ya. Nah, itu. Nah, terus pada keping bimetal ada dua buah logam yang dikelilingi menjadi satu. Ada A, B, C. Nah, keterangan. Nah, ini yang A itu adalah pada suhu normal bimetal kedua-duanya lurus. Nah, pada saat dipanaskan bimetal melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang yang lebih kecil. Nah, jadi dia akan melengkung ke yang mempunyai koefisien muai panjangnya lebih kecil. Nah, berarti ini yang lebih besar koefisien muai panjangnya. Nah, terus pada saat didinginkan, bimetal melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisiennya lebih besar. Sama. Nah, ini mah kalau ketika dipanaskan, ini ketika didinginkan. Karena dia memiliki koefisiennya lebih besar tadi, dia juga ketika dipanaskan dia akan cepat melengkung, ketika didinginkan dia akan cepat menyusut. Nah, seperti inilah jadinya. Jadi ketika dipanaskan dia akan melengkung ke bawah atau mendorong yang lain. Kalau didinginkan dia akan menarik. Nah, itu ya. Nah, terus pemuaian zat cair. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat cair disebut labu didih. Nah, anomali air adalah sifat keanehan atau ketidakteraturan pada air. Kenapa? Karena air itu tidak teratur. 0 sampai 4 derajat Celcius itu volume airnya menyusut, sedangkan lebih dari 4 derajat Celcius airnya memuai kembali. Nah, naik kembali. Nah, seperti ini. Nah, jadi lebih dari 4 itu dia akan naik lagi, sedangkan dari sini ke sini dari 0 sampai 4 dia menyusut ya. Nah, itu anomali air. Nah, terus pemuaian gas. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian gas disebut dilatometer. Ya, koefisien muai volume untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu sebesar 1/273 derajat Celcius sama dengan 0,0037 per derajat Celcius. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, silahkan kalian ulangi kembali atau bisa ditanyakan langsung ya. Nah, oke, untuk hari ini dicukupkan sekian pertemuannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, untuk selanjutnya, insya Allah nanti kita akan bahas contoh soal dan ada latihan soalnya. Untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.